karena, pasti udah belajar nih dari yang kemarin ya kan, terkait, apa namanya, materi-materi yang diberikan nih. Jadi pasti udah pada siap dong buat hari ini ya kan. Nah, untuk mempersingkat waktu, agar teman-teman bisa langsung mengerjakan soal ujian sertifikasinya, di sini saya akan memaparkan terkait rundown yang akan, kita laksanakan di hari kedua ini, teman-teman. Jadi pertama itu ada pembukaan oleh MC, kemudian ada absen, untuk pesertanya, terus habis itu, di kita akan mengadakan, ujian sertifikasi. Ujian sertifikasinya itu diadakan selama 3 jam atau 180 menit dan nanti ada tambahan waktu ya teman-teman 30 menit untuk isoma, dari jam 12 sampai jam setengah satu nanti ada waktu untuk isoma. Kemudian, nanti teman-teman di jam setengah dua sampai jam dua teman-teman bisa ngirimin hasil ujian teman-teman sendiri nih, melalui email, kepada PT Zahirnya sendiri atau ke Pak Adi nih. Kemudian nanti ada penutupan selama 15 menit dari saya sendiri selaku MC untuk menutup acara pelatihan dan sertifikasi Zahir ini. Nah, untuk, mekanisme pengisiannya mungkin bisa langsung, saya berikan langsung ya kepada Pak Adi untuk bagaimana cara mengisinya, Pak. Terima kasih. Oke, sebelum ke teknis gitu ya, sebelum saya mulai, kira-kira untuk penutupannya apakah memang mau ada seremonial lagi ataukah mau sekarang aja gitu ya, setelah saya menjelaskan teknis kira-kira. Panitia gimana kira-kira? Mohon maaf, Pak, kenapa? Ya, apa namanya untuk closingnya apakah memang semuanya harus ke Zoom lagi atau closingnya sekaligus juga penjelasan teknis aja sekali Oh, kira-kira. mungkin akan langsung saya closing saat ini ya, Pak, nanti setelah Bapak memaparkan terkait mekanisme pengerjaan, Zahirnya itu sendiri, Pak. Ya baik, terima kasih ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini ya kita masih berikan kesehatan untuk bisa melaksanakan agenda di hari kedua ya. Nah, jadi untuk agenda hari ini gitu ya, kita akan evaluasi dari apa yang kalian sudah pelajari kemarin. Seperti dengan Mas Ari dari mulai apa namanya buat data baru gitu ya, menginput data master, saldo awal dan transaksi gitu ya. Nah, sekali hari ini apa kita akan review. Oke, terima kepada Pak Yulis ya selaku kepala jurusan sekaligus juga rekan-rekan dari panitia yang telah berusaha payah kita berusaha payah untuk bisa melaksanakan acara ini sekaligus juga yang berbahagia kepada peserta ya sertifikasi akhir seperti itu. Oke, langsung saja ya kita kan kepada inti dari apa penjelasan evaluasinya. Oke, sebentar saya share screen dulu.
Oke, baik, terima kasih gitu ya atas apa namanya perhatiannya gitu ya. Oke ya, nah jadi untuk evaluasi ini ada ada dua ya gitu kan. Nah jadi secara zahir gitu ya, ada yang dikerjakan gitu ya di program Zahir secara kasus gitu ya. Jadi artinya adalah kalian apa mengerjakan ya gitu kan satu siklus untuk laporan keuangan perusahaan gitu ya, mulai dari buat data baru sampai mungkin nanti di akhir seperti itu. Nah mungkin saya hanya meminta gitu pada saat nanti kalian apa buat data baru ya gitu kan di Zahir. Nah itu nama perusahaannya itu ditambahkan dengan nama plus nama kampus gitu. Jadi misalkan nih gitu ya nama apa nama soalnya apa soalnya adalah misalkan gitu ya PT Bulan Telkomindo spasi nama kalian spasi lagi adalah nama kampusnya gitu ya. Nah, jadi silahkan gitu ya di apa namanya untuk pada saat kalian nanti ya gitu kan di apa namanya di program Jahirnya gitu ya. Nanti kan soalnya akan saya apa saya share ya gitu kan di grup WA. Nanti silahkan pada saat kalian sudah dapat soalnya langsung aja dikerjakan di program Jahir dengan nanti settingan nama perusahaannya adalah nama perusahaan plus nama kampus seperti itu. Gitu. Jadi misalkan PT Buana Telkomindo spasi nama kalian spasi lagi adalah nama kampusnya apa. Gitu misalkan di sini PT Food Internusa spasi Sartika spasi lagi Politek apa Politek STM Jakarta gitu aja gitu ya. Nanti silakan tuh gitu ya, apa namanya apa mengisi dari mulai alamatnya di mana gitu ya, lalu kode pos siapa apa berapa gitu ya. Nah, untuk emailnya boleh email apa email masing-masing aja ya gitu kan yang diajarkan oleh Mas Ari. Sekaligus juga untuk webnya adalah web kamu saja gitu ya. Lanjut lagi untuk beda apa namanya untuk di eh, sorry untuk di bulannya gitu ya, bulannya adalah Januari gitu ya Desember 2023 gitu ya jangan sampai lupa. Nah sekaligus juga untuk bidang usahanya silakan dipilih ke perdagangan umum seperti itu gitu ya. Nah, untuk penyimpan datanya boleh di C atau di D gitu ya, sesuai yang diajarkan kemarin oleh Mas Ari gitu ya untuk di Zahirnya. Nanti bisa langsung tuh gitu ya, apa namanya mengerjakan dari mulai data custom apa mengedit apa nama-nama rekeningnya gitu ya, menghapus nama-nama rekeningnya, lalu membuat data customer, data vendor gitu ya, lalu ke data kelompok barang, data satuan pengukuran, data produknya gitu ya, lalu ke data saldo awal aset, lalu ke saldo awal akun, piutang, hutang gitu ya, lalu persediaan. Nah, terakhir adalah apa di transaksi seperti itu ya gitu. Nah, nanti selanjutnya setelah transaksi gitu ya, langsung aja gitu dikirim email. Jadi silakan ya close zahirnya. Nanti data zahir yang ada di C ya, silakan nanti ya. Gitu kan. Jadi di sini kalau kalian lihat gitu ya di C data zahir, maka sorry, maka di situ akan ada gitu ya, akan ada data zahir. Jadi nanti pada saat kalian apa sudah mengerjakan silakan ya gitu kan data GDB yang ini ya, yang di data zahir atau yang di D ya, yang di D disimpan apa disimpan oleh kalian masing-masing gitu di folder apa di folder masing-masing langsung dikirim email. Jadi nanti GDB-nya langsung dikirim email gitu ya, ke email zahir gitu ya di sini. Oke, Kelima Zahir. Nah, emailnya adalah ini, gitu ya, sertifikasi dan zahir@gmail.com dengan subjek nama kampus, lalu nama, lalu NIM-nya berapa, gitu ya. Nah, jadi silahkan gitu ya, pada saat sudah selesai gitu ya, data Zahir yang ada di C, data Zahirnya, atau yang di D ya, gitu kan, sesuai apa sudah folder masing-masing ya, ke apa misalkan GDB-nya ini dikirimkan email ke email Zahir, seperti itu gitu ya ke email Zahir dengan subjek gitu ya di sini dengan subjek nama kampus lalu nama plus NIM-nya. Nah, nanti dilampirkan tuh data Zahirnya. Nah, ini format gitu ya cara mengirimkan data Zahir. Jadi emailnya ke sertifikasi@gmail.com. Subjeknya ini ya Politeknik STM Jakarta spasi nama kalian spasi lagi NIM kalian berapa nomor NIM-nya berapa. Nah, lanjutnya silakan dilampirkan dilampirkan data zahirnya ya yang GDW tadi seperti itu. Jadi silakan dilampirkan dengan data zahir yang GDW tadi seperti itu ya, gitu kan untuk dikirim emailnya. Nah, lanjut lagi gitu ya. Apa namanya selanjutnya adalah setelah nanti kirim email gitu ya nanti bisa langsung mengerjakan yang kedua gitu ya. Yang kedua adalah ujian teori. Nah, jadi ujian teori ini gitu ya. Nah, kan kemarin kan sorry apa ya kemarin kan apa sudah dijelaskan ya oleh Mas Ari ya gitu kan.
registrasinya melalui web JRID. Nanti selanjutnya adalah gitu ya, setelah daftar di JRID baru silakan login gitu ya menggunakan emailnya gitu ya, apa yang sudah didaftarkan. Nah, silakan untuk tools ujiannya itu di-download dari Play Store gitu ya. Kalau yang handphone Android, kalau handphonenya adalah Apple, langsung aja di download dari App Store-nya. Nah, nama application adalah gitu ya Zahir Certification. Nanti akan dikerjakan dari situ gitu ya selama sebanyak 100 soal selama 1 jam. Nah, diusahakan nilainya lebih dari 61 seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi ini saya berikan juga ya gitu kan cara registrasinya ya. Mulai dari silakan ya buka webnya adalah Zahir ID gitu ya di sini. Jar ID, nanti langsung aja gitu ya klik daftar Jar ID-nya. Nah, selanjutnya adalah gitu ya dari sini. Nah, silakan mengisi dari mulai nama depannya, nama belakangnya gitu ya, lalu email, passwordnya 2 kali plus nomor handphonenya apa gitu ya. Nah, jadi silakan yang mengisi dari mulai nama depannya, nama belakang, lalu email, password dan nomor telepon. Nah, kalau namanya ada satu cukup disamakan aja nama depan dengan nama belakangnya. Tapi kalau misalnya ada dua diisi ya gitu kan, nama awalnya yang depan berarti nama belakang yang kedua. Kalau namanya ada 3 gitu ya, langsung aja diisikan misalkan nama awalnya satu, nama depan nama belakangnya 2 gitu aja. Gitu ya, simpel simpel aja ya gitu kan, gak usah dipersulit seperti itu. Nah, silakan diisi emailnya, silakan diisi juga passwordnya yang mudah aja, nggak usah yang terlalu sulit. Boleh samakan dengan password email boleh, atau bisa juga gitu ya password sendiri yang mudah seperti itu aja gitu ya. Nanti lanjut lagi untuk mengisi di nomor handphonenya seperti itu. Nah, setelah diisi nomor handphonenya gitu ya, nanti berhasil ya, maka akan muncul klik buat akun, klik aja maka di sini akan berhasil gitu ya secara zahir untuk registrasinya. Nah, silakan dibuka emailnya masing-masing. Nah, sedikit dibuka email masing-masing, maka akan ada gitu ya notifikasi dari Zahir gitu ya untuk confirm. Nah, silakan diklik oke konfirmasikan gitu ya. Nah, setelah klik oke konfirmasikan gitu ya, langsung aja di sini ya. Nah, silakan di handphonenya masing-masing gitu ya, dari Android-nya atau dari Play Store-nya langsung aja di instalkan ya. Nama aplikasinya adalah Zahir Certification. Seperti itu ya. Jadi untuk aplikasinya adalah Zahir Certification. Nanti bisa langsung ya gitu kan dari sini klik install dulu gitu ya, lalu klik open atau klik buka. Nah, selanjutnya adalah dari sini klik mulai dulu ya. Nah, silahkan ke samping kanan ke samping kanannya ya 3 kali, langsung aja di klik mulai. Nah, setelah klik mulai gitu ya dari situ, nah silahkan dari situ gitu ya pilih. Nah, sini akan muncul di menu utama. Nah, di menu utamanya gitu ya di sini langsung saja di login menggunakan email dan password yang sudah diregistrasikan di Zair ID-nya. Gitu. Jadi silakan ya gitu kan bagi kalian kalau yang sudah registrasi di Zair ID langsung aja gitu ya di aplikasinya itu di login menggunakan email dan password yang sudah diregistrasikan di Zair ID-nya. Seperti itu nanti ya bisa langsung gitu ya klik maka nanti akan muncul lagi ya gitu info yang diisi kayak apa aja dapat kalau salah gitu ya, hanya nama lengkapnya, lalu nama kampusnya apa dengan nomor handphonenya berapa gitu. Nanti ya bisa langsung gitu ya diisi, klik kayak lanjut maka klik kirim. Nah, silakan langsung aja gitu ya. Dari situ ada muncul menu utamanya, ada tryout dan exam seperti itu ya. Nah, bagi yang mungkin mau latihan solo boleh silakan aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, langsung aja klik begin exam. Nah, bisa langsung gitu ya dari sini klik aja ya gitu kan, masukkan ya kode referralnya. Nah, kode referralnya nanti akan saya share juga ya di grup ya, di grup WA. Nah, kode referralnya adalah Zahir 2023 atau Zahir 2023. Nah, itu untuk kode referral di ujian teorinya gitu ya. Nah, setelah dimasukkan ya gitu kan untuk kode referralnya, klik OK. Nah, maka nanti dia akan sudah checklist ya, maka silakan klik begin exam untuk bisa mulai ujian. Maka nanti dari situ gitu ya sudah muncul gitu ya sebanyak 100 soal untuk dijawab selama 1 jam seperti itu ya. Nah, bagi yang istilahnya gitu ya nilainya nih gitu ya, karena memang kan untuk yang ujian teori ini memang standarnya adalah 61 ya. Jadi bagi yang nilainya gitu ya di bawah 61 langsung aja diulang lagi
Kita misalkan nih gitu yang pertama dapat 58, ya udah klik aja, klik exam lagi saja, kita masukkan lagi ya kodenya tadi ya, gitu kan Zahir 2023, nanti bisa langsung klik oke. Nah, silakan klik bikin exam lagi. Nah, dimaksimalkan gitu ya untuk di apa namanya untuk di ujian teorinya itu sebanyak 5 kali ya. Jadi sekali ujian dan untuk 4 kali pengulangan gitu ya. Nah, dimaksimalkan nilainya lebih dari 61 gitu ya. Nah, bagaimana ketika misalkan gitu ya Pak, saya sudah di angka 62 nih, boleh nggak ngulang lagi? Boleh. Jadi nanti ketika misalkan oh ternyata gitu ya nilainya 58, itu wajib ya, wajib diulang ya seperti itu ya. Nah, jadi misalkan yang kedua nilai 62 belum puas juga. Nah, silakan ulang lagi ya, klik exam lagi. Kita langsung aja gitu ya masuk lagi ya kodenya apa. Nanti bisa langsung ujian lagi. Kita sebanyak 4 kali seperti itu. Yang nanti akan diambil yang tertinggi nilainya gitu dari 5 kali ujian. Jadi misalkan yang pertama 58 gitu ya, kedua misalkan 62, ketiga 63, keempatnya 69, kelima misalkan 65. Nah, tapi yang kita ambil ada yang keempat karena yang tertinggi dari 5 kali ujian seperti itu. Gitu ya untuk di ujian teorinya. Nah, nanti nilai hasil ujian teori ini gitu ya akan kita gabung dengan nilai ujian kasusnya. Ketika misalkan nanti gitu ya secara nilainya masih ada yang kurang gitu ya secara standar Zahir, maka nanti kita akan memberikan remedial sebanyak 2 kali. Jadi sekali oh ternyata yang kurang nih gitu ya di ujian teorinya, udah berarti nanti kita akan japri kepada peserta gitu ya untuk bisa mengulang di ujian teorinya aja. Seperti itu gitu ya. Nah, nanti bisa langsung apa namanya eh diulang lagi seperti itu gitu ya di masing-masing gitu ya dengan teknis apa yang nanti akan saya berikan gitu ya. Nah, silahkan diulang lagi seperti itu sampai mungkin nanti nilainya berapa gitu aja. Nah, kalau misalkan memang secara Zahir oh ternyata ujian kasusnya nih yang mungkin agak parah gitu ya, ya udah gitu ya. Nah, berarti nanti kita akan kasih soal lagi untuk bisa remedial ujian kasusnya aja seperti itu. Nah, secara sekali oh ternyata nih gitu ya secara nilainya masih belum memadai juga atau belum mencapai apa yang standar juga, ya udah itu. Nah, berarti kita akan remedial 1 kali lagi apa kesempatan ya. Nah, apa secara free gitu ya. Nah, kalau 2 kali ternyata nilainya masih di bawah standar juga, ya udah. Nah, berarti gitu ya kita akan kita hanya mengeluarkan sertifikat hanya mengikuti pelatihan aja, bukan sebagai user karena memang untuk pelatihan ini gitu ya hanya maksimal expirednya 2 tahun, kalau untuk yang user ini 5 tahun seperti itu gitu ya. Nah, atau bisa juga mungkin nanti bisa juga ikut lagi di sesi berikutnya. Ketika misalkan nanti belum dinyatakan lulus ya gitu kan sebanyak 3 kali ujian seperti itu. Oke ya. Nah, untuk yang ujian teori gitu ketika misalkan nanti sudah selesai, maka nanti dia akan seperti ini nih nilainya. Misalkan Kurnia Dewi Pertiwi nilainya berapa? Gitu ya. Kalau misalkan memang dia nilainya lebih dari 61. Tapi kalau misalkan nilainya kurang dari 61, maka tidak akan mendapatkan sertifikat ini gitu ya. Nah, jadi nanti sertifikatnya ada 2 gitu ya. Sertifikat yang apa namanya hasil dari ujian teori itu pertama ya. Keduanya adalah sertifikat gitu dari jalan langsung yang nanti akan di email seperti itu untuk di apa namanya digabung nilainya ya ujian khusus dengan ujian teori yang nanti hasil akhirnya akan ada di sertifikat seperti itu gitu. Nah, itu untuk yang ujian apa namanya teorinya ya sepertinya. Jadi setelah selesai nanti kita akan gabung nilainya ya seperti itu ya. Oke, mungkin dari sisi teknis ujiannya gitu ya, sebelum saya closing dan saya kasih ke panitia, mungkin dari rekan-rekan peserta ada yang mau bertanya dulu sekitar di ujiannya kira-kira atau di teknisnya. Ya, bagi teman-teman yang mau nanya mungkin bisa langsung raise hand. Atau boleh ngomong langsung nggak apa-apa. Ya, ngomong langsung juga bisa. Kayaknya masih pada malu-malu nih, Pak. Malu-malu ya. Oke deh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin ya nanti ya gitu kan pada saat pengerjaan di ujian teori gitu ya atau misalkan di ujian kasusnya mungkin ada kendala gitu ya atau error yang mungkin nggak kurang mengerti, langsung aja gitu di japri ke saya atau nanti di japri ke Mas Ari ya gitu kan, nanti kita akan bantu untuk dalanya bagaimana seperti itu gitu ya. Nah, jadi memang untuk yang ujian kasus ini gitu sudah dengan panitia mungkin sampai dengan jam 2 atau jam 3-an ya seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai langsung aja kirim email.
Jadi kita tidak mengawasi langsung ya secara Zoom, takutnya misalkan nanti menghabiskan kuota juga gitu. Jadi nanti setelah saya selesai gitu ya, saya closing, nanti akan peneliti juga closing juga ya seperti itu. Nah, jadi kita live Zoom bareng-bareng, saya silakan dikerjakan untuk di ujian kasusnya. Setelah nanti saya berikan soalnya di di WA grup seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya memang mungkin nanti secara ujian teorinya gitu ya. Nah, dimaksimalkan, sorry, dikerjakan setelah ujian kasusnya gitu ya. Nah, dimaksimalkan hari ini sampai dengan jam 12 malam. Jadi diusahakan sebelum jam 12 malam itu sudah mendapatkan nilai lebih dari 61 gitu ya. Nah, untuk yang ujian kasusnya gitu ya, karena memang 2 atau 3 atau 4 jam. Nah, jadi dimaksimalkan sampai dengan jam 4 sore atau jam 5 sore itu sudah kirim email seperti itu ya. Jadi silakan dikerjakan dari sekarang nih gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada kendala nanti bisa langsung aja ya gitu kan, info ke saya atau nanti info ke Mas Ari, nanti bisa langsung bantu ya seperti itu. Oke, kalau tidak pertanyaan lagi ya gitu kan, nanti silakan saja gitu ya di info ke saya atau nanti ke Mas Ari gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan teknisnya. Mungkin karena kita sudah di penghujung acara dan teman-teman juga pada mau mengerjakan ujian sertifikasinya pada hari ini, saya dan seluruh tim saya pamit mohon undur diri dari hadapan teman-teman sekalian dan Pak Adi. Dan terima kasih untuk pemaparan terkait semua hal yang ada di Zahir dari kemarin hingga hari ini. Terima kasih dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa live ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf izin pamit ya.